warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok 6 dengan materi 7 yang berjudul Pengelolaan Bisnis Internasional. Perkenalkan, nama saya Naadira Kahasia dengan NPM 237210093 dengan beranggotakan yang pertama yaitu Winnie Kartika dengan NPM 237210361 dan Elza Rizik Ananda dengan NPM 237210490 dan Putri dengan NPM 237210200 dengan 4 poin. Yang pertama yaitu menganalisis pasar luar negeri, dan kedua yaitu strategi memasuki pasar luar negeri, dan ketiga yaitu lisensi internasional, dan keempat yaitu wiralaba internasional. Saya sendiri akan menyampaikan tentang menganalisis pasar luar negeri. Berikut pertama yaitu analisis pasar luar negeri yang mencakup tentang riset pasar, menganalisis daya saing produk, dan menganalisis SWOT, dan mengetahui dampak negatif dan positif terhadap perdagangan internasional. Yang pertama yaitu definisi analisis pasar luar negeri. Apa sih analisis pasar luar negeri? Nah, analisis pasar luar negeri adalah proses memahami kondisi pasar di negara lain, meliputi potensi, kebutuhan konsumen, pesaing, hingga hambatan perdagangan. Tujuannya yaitu agar perusahaan tahu negara mana yang paling menguntungkan dan minim risiko untuk ekspor. Contohnya, sebelum ekspor kopi ke Jepang, perusahaan Indonesia meneliti selera pasar Jepang, seperti lebih suka rasa ringan dan kemasan praktis. Kedua yaitu meriset pasar. Riset pasar dilakukan untuk mengumpulkan data tentang perilaku konsumen, tren, pesaing, dan potensi permintaan produk. Hasilnya jadi dasar untuk membuat strategi pemasaran global. Dengan contoh, perusahaan batik melakukan survei di Eropa dan menemukan bahwa batik dengan warna pastel lebih diminati. Yang ketiga yaitu pemasaran internasional, merupakan kegiatan memasarkan produk lintas negara dengan menyesuaikan budaya, hukum, ekonomi, dan sosial tiap negara. Butuh strategi yang fleksibel dan adaptif agar produk bisa diterima di pasar global. Dengan contoh, McDonald's menyesuaikan menu di Indonesia dengan menambahkan nasi uduk. Keempat yaitu kita menganalisis daya saing produk. Daya saing ditentukan oleh harga dengan kompetitif, dan kedua kualitas sesuai standar global, dan tiga yaitu ketepatan waktu, pengiriman tepat waktu. Dengan contoh, produk fashion lokal seperti Erigo sukses karena harga bersaing dan pengiriman cepat saat promosi luar negeri. Yang terakhir yaitu menganalisis SWOT, digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan. Yang pertama yaitu strengths, yang artinya kekuatan, misal bahan baku lokal dan murah. Yang kedua yaitu weaknesses, yang artinya kelemahan, kurangnya promosi internasional. Yang ketiga yaitu opportunities, yang artinya peluang, yaitu meningkatkan tren produk ramah lingkungan. Yang terakhir yaitu threats, yang berarti ancaman, seperti kebijakan impor negara tujuan. Contohnya, UMKM kopi menganalisis peluang ekspor ke Korea karena meningkatnya tren minuman kopi di sana. Strategi memasuki pasar luar negeri. Menurut Rangkuti, di tahun 2005 mengatakan bahwa strategi adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan strategi apa yang akan dilakukan, perlu diketahui terlebih dahulu tujuannya, baik tujuan negara maupun tujuan produk yang akan kita produksi. Setelah itu, melihat kelemahan dan kelebihan yang ada, baik yang kita miliki maupun yang dimiliki oleh pesaing. Apabila semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi mana yang dapat kita pilih sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Adapun langkah-langkah dalam memasuki pasar global, yaitu yang pertama proses segmentasi, yaitu teknik yang membagi dan mengelompokkan setiap negara ke dalam kelompok-kelompok yang homogen. Proses segmentasi terdiri atas 5 langkah. Yang pertama, mengembangkan taksonomi pasar untuk mengklasifikasikan pasar dunia. Yang kedua, mengelompokkan semua negara ke dalam kelompok-kelompok homogen yang karakteristiknya yang sama, sesuai dengan kriteria atau dimensi yang digunakan dalam taksonomi pasar. Selanjutnya, yang ketiga, menentukan metode yang secara teoritis paling efisien
untuk melayani masing-masing kelompok atau segmen. Yang keempat, memilih kelompok yang memiliki kesesuaian paling tinggi antara kemampuan perusahaan seperti produk, jasa, kekuatan, dan persyaratan kelompok yang bersangkutan. Dan yang terakhir, menyesuaikan klasifikasi ideal di atas dengan hambatan yang dijumpai dalam dunia nyata seperti hambatan hukum dan politik, budaya, dan yang lain. Yang kedua, proses riset pemasaran. Riset pemasaran merupakan suatu proses yang diawali dengan menentukan terlebih dahulu desain atau subjek yang akan dilakukan. Setelah itu dilakukan proses pengumpulan data mengenai keadaan pemasaran yang sesuai atau relevan dengan perusahaan. Yang ketiga, kriteria pemilihan strategi. Untuk mendukung proses segmentasi yang dilakukan perusahaan dalam pasar global, perusahaan harus mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk memahami konsumen, para pesaing global, dan lingkungan negara tujuan pemasaran. Selanjutnya, macam-macam strategi bisnis internasional. Yang pertama ada ekspor. Ekspor merupakan kegiatan produksi barang di satu negara dan menjual hasilnya di negara lain. Ada dua aktivitas ekspor, yaitu yang pertama, occasional exporting atau ekspor tidak tetap, yaitu keterlibatan perusahaan merupakan yang pasif, bentuk di mana perusahaan hanya karena adanya permintaan dari luar negeri. Yang kedua ada active exporting atau ekspor aktif. Ekspor aktif merupakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan ekspor. Perusahaan membuat produknya di negara sendiri atau home country. Ekspor aktif terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk melakukan ekspansi ke pasar tertentu. Jenis-jenis ekspor. Yang pertama, indirect exporting atau ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung merupakan suatu kegiatan mengekspor barang ke luar negeri dengan menggunakan jasa perantara, baik dengan menggunakan agen-agen ekspor maupun menjual barang tersebut ke perusahaan lain dan kemudian perusahaan tersebut mengekspornya. Dan yang kedua, direct exporting atau ekspor langsung. Ekspor langsung adalah kegiatan melakukan ekspor barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memproduksinya. Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya, paten, merek dagang, nama merek, hak cipta, atau rahasia dagang kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti. Contoh, Coca-Cola, Aqua, Gitar Fender. Ada beberapa keuntungan ketika perusahaan melakukan lisensi. Yang pertama, pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibanding hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Yang kedua, dapat memperluas siklus hidup produk perusahaan. Yang ketiga, pemberi lisensi mengalami peningkatan penjualan atas pergantian suku cadang di luar negeri. Yang keempat, penerima lisensi akan mendapatkan hak memproses dan teknologi sehingga mengurangi biaya riset dan pengembangan. Sedangkan beberapa kerugian yang mungkin terjadi akibat penerapan lisensi adalah yang pertama, penerima lisensi dapat menjadi pesaing dagang. Yang kedua, penjualan barang atas merek tidak terkontrol dengan baik. Yang ketiga, banyak terdapat barang palsu. Yang keempat, mutu produk yang dihasilkan penerima lisensi buruk. Dengan perjanjian pemberian lisensi sebuah perusahaan, pemegang lisensi akan memberikan kepada perusahaan lain hak untuk menggunakan suatu jenis keahlian dan penerima lisensi membayar suatu royalti selama masa kontrak. Keuntungan lisensi meliputi A. Cara yang baik untuk memulai operasi asing dan membuka pintu ke hubungan manufaktur berisiko rendah. B. Membawa teknologi baru dan pengetahuan di negara pemegang lisensi. C. Keterkaitan kepentingan induk dan mitra penerima, berarti keduanya mendapatkan hasil terbaik dari upaya pemasaran. D. Modal tidak terkait dalam operasi asing dan opsi untuk berinvestasi dalam mitra atau keuntungan untuk menerima royalti dalam bentuk saham. Waralaba internasional kini menjadi salah satu cara populer bagi perusahaan untuk memperluas bisnis ke luar negeri. Dengan sistem ini, sebuah merek bisa hadir di banyak negara.
tanpa harus menanggung semua risiko sendiri, karena ada mitra lokal yang ikut berinvestasi dan menjalankan operasional. Menurut penelitian Ardi Suryanto dan Hasbi 2025, gaya hidup masyarakat urban yang semakin sibuk membuat waralaba cepat saji sangat diminati. Franchisor meminta biaya di muka awal untuk franchise berhutang pada saat bertandatanganan perjanjian waralaba. Biaya lain seperti pemasaran, iklan atau royalti dapat diterapkan dan sebagian besar didasarkan pada bagaimana kontrak dinegosiasikan dan setup iklan, pelatihan, dan dukungan lainnya. Jasa yang disediakan oleh pemilik waralaba. Jenis-jenis waralaba. Menurut jurnal tersebut, pertama, waralaba produk dan merek dagang. Dalam jenis ini, franchise memberi hak kepada franchise untuk menjual produk yang sudah dibuat franchisor dan sekaligus menggunakan merek dagang franchise milik franchise. Tidak perlu mengelola seluruh sistem operasional, cukup memproduksi atau menjual produk serta memakai merek dagang tersebut. Keunggulan relatif sederhana, kebutuhan operasional dan pelatihan lebih kecil dibanding waralaba format bisnis. Cocok untuk perusahaan yang lebih fokus pada distribusi produk dan brand recognition. Keterbatasan kontrol franchise tersebut operasional sehari-hari lebih terbatas. Risiko konsistensi layanan atau pengalaman pelanggan. Kedua, waralaba format bisnis. Franchise waralaba format bisnis ini jenis yang lebih lengkap. Franchise tidak hanya menggunakan merek dan logo, tapi juga mendapatkan paket lengkap dari franchisor, sistem operasional, pelatihan, panduan manajemen, tokoh atau di store atau rantai usaha, standar pelayanan, pemasaran, kontrol mutu hingga pengawasan terus menerus. Keunggulannya, pengalaman konsumen lebih seragam, brand lebih kontrol, lebih mudah menjaga kualitas layanan dan reputasi. Franchisor memiliki kontrol yang lebih besar terhadap operasional dan standar di setiap outlet. Keterbatasan, butuh investasi awal yang lebih besar dari sisi pelatihan, pengawasan, sistem pendukung. Franchise harus lebih patuh terhadap standar. Kurang fleksibilitas lokal dalam beberapa hal jika standar terlalu kaku. Selanjutnya, definisi akademik. Waralaba internasional franchising adalah bentuk khusus dari lisensi luar negeri, di mana perusahaan di suatu negara bertindak sebagai franchisor bagi perusahaan lain di luar negeri. Franchisor untuk menggunakan sistem operasi franchisor termasuk nama merek dagang, dan logo perusahaan dengan membayar royalti kepada franchisor. Contoh diskusi kasus. Salah satu contoh konflik hukum adalah kasus McDonald PS Bambang Rahmadi, Kadin. Indonesia mengusulkan Bapepam LK turut mengawasi bisnis waralaba untuk mencegah sengketa serupa. Masalah muncul karena tidak adanya mekanisme claim break, pemutusan perjanjian bersih tanpa tuntutan hukum dalam kontrak di Amerika Serikat. Sengketa waralaba biasanya diselesaikan melalui arbitrase atau mediasi, bukan pengadilan. Namun di Indonesia mekanisme ini belum berjalan optimal. Kesimpulan, bisnis internasional merupakan strategi penting untuk memperkuat daya saing dan memperluas pasar. Dengan analisis pasar, riset, dan strategi yang tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko sekaligus meningkatkan peluang sukses.
Keberhasilan dalam bisnis internasional ditentukan oleh kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal, kepatuhan hukum, serta inovasi berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci agar perusahaan mampu bertahan dan tumbuh di pasar global.